Saudara-saudara sekalian, saya mengajak saudara-saudara untuk bisa mengalami Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, saudaraku. Dan itu benar-benar kita bisa alami. Di tengah-tengah segala kesibukan kita dan segala pekerjaan yang kita jalani, saudaraku, kita terus bisa di dalam penghayatan akan kehadiran Tuhan. Ya, ini yang sering leset, saudaraku. Karena kita tidak menghayati kehadiran Tuhan, maka kita mudah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, kita mudah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah, saudara. Selain itu, kita mudah menjadi takut, khawatir, cemas dengan segala persoalan dan pergumulan hidup yang mengancam kita. Nah, salah satu cara kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita bisa hidup suci, kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela, kita bisa kokoh menghadapi segala pergumulan hidup adalah kita menghayati keberadaan Tuhan. Kita bisa memikirkan, merenungkan Tuhan setiap saat. Atau kalau menggunakan kalimat lain, saudara, kita menaruh Tuhan di depan mata kita. Ini yang gagal kita lakukan. Ya saudara, kita meninggalkan Tuhan di ruang gereja, kita meninggalkan Tuhan di ruang doa. Lalu kita seperti hidup di daerah tak bertuan. Padahal Allah adalah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Kita tidak pernah bisa hidup di daerah netral, di mana kita boleh berbuat suka-suka kita. Kita selalu ada di daerah di mana ada pemerintahan Allah. Itulah sebabnya di dalam doa Bapa kami, Allah Bapa, ya, kita hadirkan pemerintahannya dalam hidup kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Memang ini bukan sesuatu yang mudah karena kita sudah terbiasa hidup seperti orang ateis. Seperti orang yang tidak bertuhan. Secara teori bertuhan. Atau teoritis. Tetapi secara perilaku ateis praktis. Praktis seperti orang yang tidak bertuhan. Karena kita tidak menghayati kehadiran Allah, tidak memikirkan Allah dengan benar. Nah, kita akan mulai hari ini, saudaraku, hari ini tanggal 23 November 2021, ayo kita memikirkan Tuhan, merenungkan Tuhan, menghayati kehadiran Tuhan, setiap saat, saudara. Setiap saat. Ya. Setiap saat.
nanti kita akan terbiasa memiliki irama untuk itu. Saya sendiri juga belajar, saudaraku. Belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana saya bisa menghayati kehadiran Allah. Bukan hanya pada waktu mau khotbah, berdoa agar Tuhan memimpin mengurapi. Setelah berkhotbah, kita tidak lagi menghayati kehadiran Allah. Bukan hanya pada waktu kita memimpin kebaktian doa, kita menghayati kehadiran Allah. Setelah memimpin kebaktian doa, kita tidak lagi menghayati kehadiran Allah. Itu yang membuat kabut kemuliaan Allah tipis, bahkan hampir-hampir tidak ada di dalam pelayanan kita. Kalau bagi kita yang melayani mimbar, ya, baik dalam doa maupun dalam memimpin kebaktian doa maupun dalam menyampaikan firman Tuhan. Juga dalam pelayanan pelepasan misalnya, ya saudara. Kalau kita selalu menghayati kehadiran Allah, saudaraku, kita akan merasakan itu kabut kemuliaan Allah yang hadir. Ya. Dan terutama seperti yang tadi saya katakan, kita jadi takut berbuat salah. Ketika kita membicarakan mengenai orang lain yang kita tidak tahu persis ya masalahnya, kita akan tutup mulut. Bukan sembarangan berkata, iya loh menurut saya, yang saya dengar, saya duga, saya kira. Aduh, itu jahat saudara. Apalagi kalau sengaja kita create, kita cerita yang tidak sesuai fakta. Wah, bisa masuk neraka saudara melakukan perbuatan seperti ini. Belum lagi kalau ada dendam, kebencian. Tidak ada orang yang membenci saudaranya atau seorang pembenci yang sama dengan pembunuh yang masuk surga. Tetapi itu kita biasa lakukan, saudaraku. Tidak gampang. Tetapi tidak ada pilihan lain. Kita harus menghayati kehadiran Allah setiap saat. Untuk itu saudara jangan jauh-jauh dari sumber kehadirannya. Apa itu sumber kehadiran Tuhan? Yang pertama saudaraku, firman Tuhan. Firman Tuhan. Harus selalu mendengar firman Tuhan setiap hari. Ya. Kalau bisa dalam satu hari 2 khotbah, 3 khotbah, iya. Daripada saudara nonton-nonton apa yang tidak perlu, yang merusak pikiran. Kenapa kita tidak lebih baik mendengarkan firman, saudara? Ya. Itu yang tadi saya katakan sumber kehadiran Allah, ya. Ini hanya sebuah pengistilahan ya, saudara. Sebab Allah memang maha hadir. Tapi akan menjadi jauh lebih kuat waktu kita mendengar firman. Yang kedua pada waktu kita berdoa bersama. Seperti saat ini sumber kehadiran Allah. Apalagi kalau pemimpinnya adalah seorang yang memang menghayati kehadiran Allah. Maka doa pujian penyembahannya itu basah. Atau pekat dengan kehadiran Allah. Bukan kering, bukan tipis dari kabut kemuliaan Allah. Ini menjadi sumber, saudara, kehadiran Allah. Yang ketiga melalui percakapan dengan orang-orang yang takut akan Allah, yang membicarakan mengenai kebenaran-kebenaran. Yang dipercakapkan itu kebenaran-kebenaran. Nah ini saudaraku akan membuat kita lebih dapat
menghayati kehadiran Allah. Ya, firman Tuhan, doa bersama, doa pribadi juga, dan pergaulan dengan orang-orang yang takut akan Allah. Mengapa? Di mana berkumpul dua orang atau lebih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di situ. Ya, oke. Saya kira ini cukup. Saya yakin ini memberkati kita semua. Saudara, nanti kebaktian suara kebenaran itu bisa dihadiri, ya. Saudara bisa hadir nanti mulai jam 18.30. Saudara bisa dari kantor langsung pergi ke Mall Arta Gading, ya. Di sana saudara bisa makan-makan dulu atau jalan-jalan sedikit atau duduk-duduk ngopi, ya. Lalu saudara bisa datang ke ruangan gereja yang pasti bisa menampung karena yang tersedia kursinya 1.750, ya. Oke, yuk kita mau akhiri dengan doa. Bapa, kami menyerahkan kebaktian suara kebenaran nanti malam, nanti sore jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Sekarang Bapa, kami akhiri pertemuan doa kami ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati.